Oke, assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk budidaya mentimun agar berbuah lebat. Oke, di sini saya sudah sampai di pemukiman warga, yaitu tempat bercocok tanamnya mentimun. Kebetulan di sini saya sudah melihat sosok petani yang sedang entah membuat apa itu, saya nggak tahu. Yang penting saya akan menemuinya dan saya akan meminta tips dan trik untuk budidaya mentimun agar seperti ini. Oke, check out. Kita sana, guys. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar berbuah mentimunnya kayak gini, Pak? Nah, ini baiklah. Mari kita lihat ke sana. Iya, Pak. Nah, ini mentimun baru kurang lebih usianya 14 hari ini ya. Oh, berarti 2 minggu deh, Pak ya? Baru 2 minggu. 2 minggu. Nah, jadi kalau kita perhitungkan daripada cara penanaman yang seperti ini, nah itu nanti kira-kira umur 33 hari mentimun ini sudah bisa produksi dan ini bisa menghasilkan yang memuaskan, yaitu seperti target mencapai 25 ton atau 35 ton per hektar. Banyak, Pak ya? Nah, jadi di sini seperti lanjaran ini juga berpengaruh. Bisa dijelaskan dari bawah, Pak? Dari Ya, oke proses penanaman. Jadi untuk penanaman sendiri, posisi tanah ini harus dicangkul terlebih dahulu, maksudnya supaya tanah gembur. Nah, kemudian setelah dicangkul, itu kita kasih pupuk dasar. Maksudnya pupuk dasar itu seperti pupuk organik, seperti kotoran ayam, kotoran sapi, kita kasih pupuk dasar. Kemudian sistem penanaman, nanti tidak bisa juga kalau kita langsung tanam biji mentimun itu langsung kita masukkan ke dalam ini, tidak bisa, karena dalam posisi lahan yang seperti ini itu banyak sekali hama. Iya, Pak. Jadi hama tersebut itulah yang memakan biji mentimun yang kita tanam. Jadi itu harus kita kasih pestisida. Pestisida sejenis seperti Alika, itu produk dari DGW itu ya, Alika. Alika, Pak ya. Bisa kita rendam 1 malam, kemudian baru kita tanam. Maka hasilnya seperti ini. 1 biji mentimun pun tidak ada yang macet, semuanya tumbuh kan rapi ini, Pak kan? Iya, Pak. Jadi gitulah. Jadi kemudian setelah kita tanam, itu berumur 5 hari mentimun sudah ditanam, maka sudah berdaun 2 seperti yang sebelah sana. Oh, itu Pak. Itu baru berumur 4 sampai 5 hari baru. Ini, guys. Ya. 4 sampai 5 hari. Sebesar itulah 4 sampai 5 hari. Kemudian proses ininya, Pak. Kemudian setelah sebesar itu mentimun usia 4 sampai 5 hari, itu kita kocor dengan pupuk NPK 16 16 16. NPK Mutiara, Pak ya? NPK Mutiara 16 16 16. NPK Mutiara. Rekan-rekan petani, seandainya rekan-rekan tidak mempunyai pupuk NPK Mutiara 16 16, itu rekan-rekan bisa memakai pupuk NPK Posca yang kadarnya 15 15 15. Oh, oke, Pak. Cuma kalau untuk musim panas seperti sekarang ini, maka tidak cocok pupuk NPK Posca. Ini di desa mana ya, Pak? Boleh tahu? Ini tempatnya di Desa Kapuk, Dusun Gandu, Kecamatan Tabir Ulu. Oh, Tabir Ulu, Pak ya. Iya, Tabir Ulu. Ini Sungai Tabir, Pak ya? Sungai Tabir. Jadi untuk pembudidayaan tanaman mentimun ini memang saya selalu berminat untuk menanam mentimun ini. Makanya masalah penanaman itu sudah tidak diragukan lagi saya menanamnya. Iya, Pak. Karena saya sudah pernah panen besar masalah mentimun ini. Jadi setelah umur 5 hari itu kita kocor sama pupuk. Itu 1 ember itu berukuran kurang lebih 10 liter, itu hanya kita kasih 1 gelas pupuk NPK Mutiara 16 16. Kemudian
seperti hama, itu juga kita perhatikan. Ini. Kayak ini, Pak. Ini. Ini nih. Ini perlu kita semprot dengan pestisida nih ya. Kalau tidak disemprot maka ini berujung ininya bisa layu. Ini pestisidanya yaitu sejenis racun yang bermerek Alika. Itu kita kasih dosis rendah saja karena kalau dosis tinggi nanti bisa berpengaruh kepada hasil daripada buah mentimun kita. Jadi ini hamanya. Ini ya Pak ya. Ini hama. Ini perlu dibasmi. Kalau tidak dibasmi maka kita bisa gagal. Kemudian tahap yang berikutnya, setelah kita kocor usia 5 hari, maka tiap 5 hari satu kali kita kocor dengan pupuk NPK 1616 tersebut. Ya, Pak. Maka setelah dia mulai menaik macam ini, maka kita persiapkan lanjaran. Seperti belah sana itu Pak, itu baru dipersiapkan lanjaran. Itu baru dipersiapkan Pak ya? Iya. Itu kita persiapkan lanjaran. Cara lanjarannya ya seperti ini bentuknya. Ini. Kalau kita kasih kayu, 1 kayu, 2, nih kayu semua, maka hutan kita bisa habis Pak, kita tumbang untuk bertani ini kan. Iya Pak. Jadi kami memakai sistem tali rapia, ini yang hemat, tidak untuk hutan juga terlindungi, tidak punah. Kita bertani juga aman. Kayak gitulah triknya. Jadi kalau kita terapkan cara yang seperti ini, mudah-mudahan 33 hari setelah tanam memang betul-betul timun sudah berbuah dan sudah berproduksi. Sekian. Tunggu dulu Pak. Apanya Pak? Kalau biaya nanam mentimun ini Pak, mulai dari tanah sampai sebesar ini Pak, itu berapa Pak? Sangat irit kalau masalah mentimun. Sangat irit Pak ya? Sangat irit karena pupuknya irit. Seperti lanjaran ini juga irit. Karena kita memakai tali rabia. 1 tali rabia ini bisa kita belah menjadi 15. 1 tali rabia itu berapa Pak biasanya? 1 tali rabia itu harganya cuma 20.000. 20.000 Pak. 20.000. 1 yang kita gantung ke bawah ini kita belah menjadi 15 helai. Maksudnya ya supaya irit. Jadi kita irit tapi berhasil. Itulah yang kita cari, biaya sedikit tapi hasilnya menjadi bukit. Iya Pak, kayak gitu kan. Jadi kemudian mari ke sini kamera. Pak. Ini baru berumur kurang lebih tadi 14 hari, 15 hari ini kan sudah hampir berbunga ini. Iya Pak. Jadi ini umur 25 hari nanti sudah ada buah nih. Ini berkat daripada kocoran pupuk NPK Mutiara 1616 tersebut. Tapi harus dikocor secara rutin 5 hari 1 kali. Jadi selain trik menanam mentimun ini di musim hujan dan musim panas, itu lain-lain triknya. Ya Pak. Jadi kalau musim hujan pematang itu perlu tinggi. Ini rendah Pak ya? Kalau ini trik musim panas. Kalau musim panas memang harus rendah pematangnya. Kalau pematang terlalu tinggi maka biaya kita bertambah karena kita harus menyiram air, terus kita siram dengan air seperti kayak gini kan. Ini kalau pematangnya walaupun di atasnya nampak basah, nampak kering, tapi di dalamnya masih tetap ini tetap basah. Karena apa? Karena pematangnya rendah. Jadi tidak begitu kita timbun terlalu tinggi macam ini kan. Jadi itulah, semuanya itu butuh ilmu, butuh trik. Maka kami untuk kali ini ingin berbagi sama rekan-rekan petani bagaimana caranya kita Pak, menanam mentimun di musim panas. Oke Pak, sebelum kita selesai videonya jangan lupa subscribe channel Ade Saputra JR Pak. Bilang ini jangan lupa. Sebelum kami akhiri daripada penjelasan kami tentang masalah budidaya tanaman mentimun ini, maka jangan lupa subscribe channel Ade Saputra JR. Oke. Kemudian Kalau salam YouTuber dan salam petani. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukup sekian trik dan trip dari kami. Yaitulah komentator dari kami YouTuber dengan seorang petani di Desa Kapuk, Dusun Ganduk, Kecamatan Dapit Ulu. Oke guys, sekian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.